Perkenalkan, nama saya Ahmad Karim, siswa kelas 5 SDN Mandin. Bagi saya belajar dengan Pak Mirsan sangat menarik dan menyenangkan. Soalnya saya bisa memahami pelajaran sambil bermain peran. Terima kasih Pak Mirsan. Oke, baik. Kita mulai pembelajaran kita hari ini dalam komunitas belajar tatap sirah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru rekan sejawat yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kita kali ini dalam komunitas belajar, yaitu tentang budaya positif. Jadi sebelum kita maju ke depan ini, mungkin adakah yang tahu tentang atau sudah punya pengetahuan tentang apa itu budaya positif? Mungkin nilai kebajikan yang muncul itu menjadi keyakinan. Terus dijadikan sebagai kayak karakter, menjadi karakter. Boleh, bagus. Ya, terima kasih atas jawabannya Ibu. Jadi adalah nilai kebajikan kan ya, yang akan menjadi keyakinan dan menjadi karakter bagi siswa. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi kita lanjut ya. Kita akan masuk ke pelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita akan memulai pelajaran ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Jadi kita akan masuk kepada budaya positif. Nah, jadi tadi sudah diberikan gambaran oleh Ibu bahwa budaya positif itu adalah nilai kebajikan yang merupakan keyakinan bagi kita yang akan menjadi karakter bagi siswa. Oke, bagus. Kita lihat. Oke. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Ya, salah satu yang melatar belakangi saya melakukan pembelajaran ini itu pertama adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kota Baru, ya, yang diberikan ilmu atau mendapat ilmu selama beberapa bulan ini dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada rekan-rekan sejawat agar supaya ilmu yang saya peroleh ini tidak cuma berhenti kepada saya dan bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Kemudian yang selanjutnya, sebagai salah satu kewajiban kita sebagai guru untuk belajar dan meningkatkan kompetensi kita agar supaya dapat membawa anak didik kita ke arah yang lebih baik sesuai dengan zamannya. Jadi dikatakan bahwa budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan
dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi secara umum ini bahwa budaya positif ini adalah pembentukan karakter bagi siswa. Di mana tujuan karakter kita ini tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kita menginginkan siswa selain menguasai ilmu pengetahuan, mereka juga memiliki karakter yang baik. Sehingga dengan budaya positif ini akan mendukung lingkungan sekolah yang kondusif dan aman untuk belajar bagi siswa. Kemudian yang selanjutnya, materi yang akan kita pelajari hari ini dari budaya positif itu ada 5. Jadi yang pertama yaitu paradigma perubahan belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku dan kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol guru, dan yang kelima keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bisa santai sambil minum-minum lah, tidak usah terlalu tegang ya, agar supaya kita dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik dan sehingga mendapat manfaat. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, paradigma perubahan belajar. Ada yang tahu siapa ini? Gambar siapa nih? Iya, salah satu pahlawan nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, ini pahlawan pendidikan yang terkenal, bahkan salah satu pengajarannya itu menjadi logo dalam Kementerian Pendidikan. Apa logonya itu Kementerian Pendidikan? Bahasanya itu tut. Iya, ada kata tuturi handayani. Jadi dunia pendidikan yang ada di Indonesia itu menggunakan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama untuk kurikulum Merdeka ini. Di antaranya yaitu bermain merupakan proses belajar bagi siswa, apalagi dalam di tingkat satuan pendidikan kita ini yang sekolah dasar. Anak itu tidak bisa lepas dari bermain. Kemudian yaitu anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya. Ya, ini kodrat ini terbagi dua, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu ini adalah yang fitrah yang dibawa anak sejak lahir. Jadi mereka ini berhubungan dengan bakat dan minatnya masing-masing. Ibaratnya itu kita ini guru ibaratnya sebagai seorang petani. Jadi ketika kita menanam jagung, tidak mungkin akan tumbuh padi. Maka kita rawat jagung itu sehingga menjadi tanaman yang bisa menghasilkan buah jagung yang berkualitas. Bahkan terkadang ada teori yang mengatakan, apalagi dalam dunia pertanian, meskipun bibitnya kurang bagus, jika ditanam di tanah yang subur dan dipelihara kemudian dipupuk dengan baik, maka akan menghasilkan jagung yang berkualitas. Ini pemikiran Ki Hajar Dewantara ini seperti ini. Apalagi kita yakin bahwa setiap siswa kita itu punya potensi, punya bakat. Kemudian yang selanjutnya ada pemikirannya itu, ada semboyannya, ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang mungkin kita sudah pelajari dalam pendidikan kita sebelumnya di SD atau di SMP yang kemarin sejarah atau IPS. Ada semboyannya ini dalam bahasa Jawa ya, karena memang beliaunya orang Jawa ya. Nah, yaitu
Ya bisa disebutkan itu. Ya silakan ke Bapak ya. Nah, ada 3 semboyannya ya. Ingarso, Sungkalode, Inmadia, Mangun Karso, Pak. Ya. Kemudian Tuturi Handayani. iya. Terima kasih Bu ya. Nah, oke. Jadi ada 3 semboyannya yang terkenal yaitu Ingarso Sungkulada, Imadia Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Dari 3 ini adalah merupakan yang harus kita lakukan sebagai guru, yaitu di depan memberi contoh atau teladan, ya. Di tengah memberi semangat dan di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa jangan menyeragamkan hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan, ya, karena anak itu berbeda-beda, ini maksudnya ya. Jadi mereka punya bakat dan kemampuan yang berbeda-beda, tidak bisa kita seragamkan. Kemudian rakyat perlu diberi hak dan kesempatan yang sama dalam kependidikan. Ya, jadi semua punya hak yang sama. Masuk ke paradigma perubahan. Ada yang punya pengetahuan tentang paradigma perubahan ini? Apa itu paradigma perubahan? Oke, baik, kita lanjut ya, paradigma perubahan. Jadi kalau dikatakan paradigma perubahan itu, paradigma itu adalah cara kita memandang atau cara kita berpikir, atau yang pola pikir, itu namanya paradigma. Paradigma perubahan belajar itu dapat diartikan sebagai perubahan pola pikir terhadap proses belajar atau proses pembelajaran. Ada beberapa perubahan paradigma yang terjadi, antaranya yaitu peran guru. Ya, ini ada gambar di bawah ya. Yang asalnya dulu kebanyakan itu yang terjadi adalah teacher center atau cuma berpusat kepada guru, atau segala sesuatunya itu sumber pengetahuan itu berasal dari guru. Sekarang akan kita ubah menjadi student center, di mana pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Di mana tidak ada lagi guru sebagai penjual pengetahuan atau sekedar transfer ilmu. Jadi kita di sini cuma sebagai pelatih atau coach, karena anak kan sudah punya bakatnya, jadi tinggal kita latih. Atau fasilitator belajar. Guru harus melatih siswa mampu berpikir, terampil memecahkan masalah dan membuat makna. Jadi oleh karena itu kita dituntut untuk meningkatkan potensi dengan cara belajar. Jadi diharapkan agar supaya guru itu sendiri menguasai materi yang akan diajarkan, sehingga akan timbul berbagai ide bagaimana cara mengajar yang kreatif. Jadi dengan sendirinya akan timbul bagaimana model pembelajaran yang akan dilakukan ketika mengetahui bagaimana kemampuan siswa dan menguasai materi itu sendiri. Kemudian peran yang selanjutnya, perubahan yang selanjutnya, yaitu guru bukan lagi sumber utama atau sumber ilmu pengetahuan, karena ternyata sesuai dengan perkembangan zaman bahwa pengetahuan itu bisa didapatkan dari mana saja, bukan dari kelas saja. Apalagi dengan berkembangnya teknologi sekarang ini. Jadi sebagai guru kita jangan sampai lebih pintar siswanya menggunakan teknologi ya dibanding gurunya. Oleh karena itu kita jangan sampai ketinggalan. Harus tetap meningkatkan kapasitas kita sebagai guru. Jadi pengetahuan itu bukan berasal dari guru saja, akan tetapi ini banyak ruang-ruang ya, apalagi yang mungkin sekarang kita kenal dengan dunia maya, siswa dapat belajar dari sana, bukan ruang kelas saja. Di sini adalah paradigma perubahan saja. Jadi kemudian jangan menjadikan kelas sebagai salah satu tempat
ya cuma kelas yang menjadikan tempat belajar. Mereka bisa belajar dengan alam sekitarnya, mereka kita bisa bawa ke dunia maya, ya. Sehingga mereka bisa belajar sesuatu yang lebih konkret. Jadi ini adalah tentang paradigma perubahan belajar. Yang pertama yaitu mengenai apa yang berubah, peran kita sebagai guru. Kemudian yang selanjutnya yaitu sumber pengetahuan itu juga bukan berasal dari guru saja, sehingga kita tidak mengajar itu cuma transfer ilmu, tetapi kita sebagai fasilitator. Dan kelas bukan salah satunya, bukan satu-satunya tempat untuk belajar. Nah, karena banyak ruang-ruang lain bagi siswa untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya, ya, kita akan masuk ke disiplin positif. Disiplin, kalau kita berbicara tentang disiplin ini, mungkin kita dengar apa ya, aturan ya atau peraturan ya yang harus ditaati. Ternyata ya disiplin itu sendiri sebenarnya artinya adalah dari bahasa Yunani, dari kata disiplin ya, itu artinya pendidikan ya. Jadi disiplin itu sebenarnya artinya adalah pendidikan. Jika digabungkan dengan disiplin positif, tentu pendidikan yang baik. Nah, di mana dikatakan bahwa disiplin positif itu adalah cara membentuk sikap mandiri anak, sehingga kita fokusnya pada motivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, dan menghargai dan membangun logika yang bersifat jangka panjang. Yang menjadi masalah di sini, ini ada yang biasa kita kenal dengan istilah reward atau pemberian hadiah, ya, dan punishment atau hukuman. Ternyata, ya, pemberian hadiah ini tidak bermanfaat dalam jangka panjang. Karena dalam penerapan disiplin positif ini kita mengharapkan itu manfaatnya jangka panjang, yaitu dengan menimbulkan motivasi intrinsik bagi siswa melakukan sesuatu. Maksudnya itu dari dalam, memang timbul dari dalam dirinya. Ya, intrinsik itu maksudnya itu timbul dari dalam dirinya, bukan ekstrinsik atau karena sesuatu. Misalnya contoh pemberian hadiah ketika mendapat juara. Ini dalam jangka panjang ini kurang memberikan manfaat. Ya. Bisa juga dilakukan tapi jangan sering. Agar supaya siswa ini timbul motivasi intrinsik dalam hatinya, memang ingin belajar bukan karena hadiah. Mengikuti aturan bukan karena takut dengan hukuman. Jadi disiplin positif ini yaitu kita fokusnya pada motivasi dan refleksi kesalahan yang dilakukan. Apalagi ini yang kedua ini tentang punishment atau hukuman. Nah, ini ya, orang-orang tua sekarang, masyarakat sekarang itu sudah hebat tentang hukum. Bisa-bisa kita bisa yang seperti sana itu di dalam jurisdiksi kalau kita salah dalam menerapkan hukuman, apalagi dalam bentuk kekerasan. Jadi kita fokusnya pada motivasi, refleksi terhadap kesalahan, menghargai dan membangun logika yang bersifat jangka panjang. Jadi pemberian hadiah atau reward, penghargaan, juara, makanya di dalam kurikulum Merdeka sekarang itu tidak ada lagi ranking. Karena ini dilakukan agar supaya siswa itu betul-betul belajar karena ingin mendapat pengetahuan, bukan karena ingin dapat juara atau ranking ataupun hadiah. Sehingga ini biasanya akan timbul persaingan yang menimbulkan dampak negatif. Biasa timbul yang dikatakan persaingan tidak sehat. Ingin dapat juara tetapi dengan cara yang tidak baik.
meniru, ya membuka, karena cuma itu. Nah, demikian juga dengan hukuman ya, yang bersifat fisik ini, yang mungkin kekeliruan kita selama ini atau verbal yang amat menyakitkan bagi siswa. Ini kekeliruan kita ini agar supaya bisa dikurangi, karena yang namanya perubahan itu tidak bisa langsung ya, kita secara bertahap, karena ternyata itu berpengaruh kepada psikologi siswa ke depannya. Kemudian ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan disiplin positif. Yang pertama yaitu membuat aturan atau kesepakatan bersama. Nah, sama seperti kemarin yang saya contohkan kepada Bapak Ibu ya. Saya masuk di kelas 3 dan 4. Ya, saya bersama siswa di sana membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu berupa ya, aturan yang dibuat bersama oleh siswa dan guru dan disepakati. Kemudian yang kedua yaitu kita tetapkan konsekuensinya. Dulu namanya hukuman jika tidak melanggar aturan. Sekarang kita sebut konsekuensi. Ada yang tahu apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu mungkin ada apa ya Pak? Beberapa kantor ada pertimbangannya mungkin salah. Sekarang aja supaya yang lain, tapi yang lain dengar lah. Lanjut bro. Jadi mungkin kalau hukuman itu berupa kayak ya fisik mungkin lah. Terus konsekuensi mungkin ada pertimbangan dari perkataan, keteguran, kepala mungkin. Ya. Oke. Ya. Jadi hukuman dan konsekuensi ya. Jadi kalau hukuman ini biasanya yang terjadi itu tidak ada hubungannya dengan kesalahan siswa. Sedangkan konsekuensi itu ini seharusnya berhubungan dengan kesalahan yang dilakukannya. Contoh, ya, dia terlambat datang ke sekolah, terlambat masuk kelas. Kalau kita suruh berdiri di luar, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Lain lah, konsekuensi. Kan sudah ada aturan bahwa kita harus datang, sudah aturan di sekolah bahwa berapa menit dari jam masuk. Oke. Kalau dulu. Terus apa hubungannya dengan terlambatnya? Kan dia terlambat. Kan sudah ada aturan ada bahwa kita sudah ada, kalau tadi kesepakatan kelas bahwa datang jam sekian, dia datang. Jadi maksudnya di sini ya Bu ya. Jadi maksudnya konsekuensi itu harus ada hubungannya dengan pelanggaran yang dilakukan. Contohnya misalnya dia terlambat, ya. Dia terlambat, otomatis waktu dia mengikuti pelajaran kan terlewat. Nah, konsekuensi yang dia harus hadapi salah satu contohnya yang berhubungan dengan perbuatannya tadi. Tentunya pada saat temannya istirahat, dia harus tinggal di kelas mengerjakan tugasnya yang tertinggal. Nah, kan kalau kita suruh berdiri di luar, itu kan hukuman. Pertama dia tertinggal pelajaran. Nah, tidak dapat pelajaran kalau dia di luar. Ya, sementara kan konsekuensi ya kerugian ya kan cuma di situ dia ya. Ada waktu yang hilang baginya. Tetapi konsekuensinya dia tidak istirahat, ya harus menutupi tadi keterlambatannya. Kalau misalnya terlambat pelajaran penjas, terlambat datang pelajaran penjas, dia dihukum atau disuruh lari keliling lapangan. Ini hukuman atau konsekuensi?
Kenapa konsekuensi? Karena kan biasanya kalau pemanasan itu biasanya disuruh lari atau Oke, bagus sekali. Ya, karena memang ada hubungannya, karena pelajaran bias. Iya, dia lari untuk pemanasan dulu. Iya. Nah, iya, beda kalau belajar IPA disuruh lari. Ya. Ini hukum adab. Ya. Jadi agar kita memberikan menetapkan konsekuensi ini itu dipikirkan dan disepakati bersama dengan siswa. Misalnya contoh tidak menyelesaikan tugas di rumah, nah, tentu dia harus tinggal di sekolah untuk menyelesaikan tugasnya. Mungkin pada saat istirahat tentu tidak boleh istirahat, ya karena konsekuensinya siapa suruh tidak mengerjakan di rumah. Ya. Kemudian memberikan apresiasi. Ini apresiasi ini apa nih? Penerapannya. Misalnya siswa melakukan sesuatu yang baik, kita berikan apresiasi. Apresiasi atas keberhasilan ini. Iya, penghargaan ya. Bagi siswa ya, ini bisa kita berikan dalam bentuk pengakuan, misalnya luar biasa, aplaus atau tepuk tangan ya, pujian ya. Akan tetapi dalam agama kita, agama Islam ini hati-hati kita dalam memberikan pujian agar supaya selalu mengikutkan nama Allah ketika memberikan pujian, karena ada beberapa aturan kita ya dalam agama Islam, karena yang pantas dipuji bagi Islam itu kan hanya Allah. Nah, jika ingin memuji anak boleh, tetapi kita ikutkan nama Allah, misalnya Masya Allah ya, Subhanallah ya, bagi anak itu ya. Nah, karena ada penyakit yang bisa timbul akibat anak ini sering dipuji. Iya, dia bisa menjadi sombong ya, karena dia gila pujian. Apa dia orang kalau istilahnya dalam bahasa Banjar, umah kah apa istilahnya itu? Ambungan kan? Sama diambung. Iya, oke. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh siswa itu kita berikan apresiasi, karena mereka itu butuh pengakuan. Misalnya berhasil tampil ke depan atau misalnya berhasil menjawab, ini kita berikan apresiasi ya, sebagai bentuk motivasi. Misalnya tepuk tangan ya, kita berikan pujian tadi ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara yang selanjutnya yaitu menjalin komunikasi ya. Jadi kita seharusnya meluangkan waktu bagi siswa itu untuk menjalin komunikasi. Karena terkadang siswa itu biasanya ingin curhat, tetapi tidak ada tempat bagi mereka untuk menyampaikan perasaannya ini. Mungkin kalau dengan temannya dia malu, ya, ada masalah di rumahnya dengan orang tuanya mungkin takut, ya, atau dengan ada masalah dengan temannya dia simpan sendiri, sehingga terkadang anak itu menjadi pendiam. Kemudian yang cara yang selanjutnya, yang pertama dan utama ini kita sebagai guru harus menjadi teladan bagi siswa atau contoh yang baik bagi siswa. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada, silakan sampaikan saja. Ada miskonsepsi atau salah yang masih bingung pemahamannya, mungkin dengan reward dan pemberian hadiah dan hukuman ini, atau tadi masalah hukuman dan konsekuensi tadi. Dan diharapkan ini konsekuensinya ini jangan dikurangi yang berbentuk fisik.
Bahkan jangan sampai kelewatan atau terlaluan, ya. Jangan sampai kena kasus kita ini. Ya. Karena terkadang mungkin karena niat kita baik, tetapi kita tidak dapat mengontrol diri, sehingga ujung-ujungnya kita dilaporkan oleh orang tua siswa. Padahal niat kita baik, ujung-ujungnya berakhir di meja hijau. Ini banyak yang terjadi. Karena biasanya yang terjadi itu dalam pembinaan karakter biasanya. Yang di mana-mana yang ada beberapa yang ada siswa yang ditempeleng oleh gurunya. Ya. Tapi ada juga yang tidak terima ditempeleng oleh gurunya, dia sewa preman pukuli gurunya. Jadi hal yang seperti ini mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita ya. Makanya kita belajar tentang disiplin positif ini. Ini kemarin terjadi pertentangan. Kalau dulu katanya ya, ada kemarin waktu kami diskusi mengatakan bahwa kami dulu kami itu kejam-kejam. Tapi itu hasilnya kita menjadi yang sekarang ini menjadi lebih baik. Ternyata di situ saya dapat hikmah apa yang terjadi karena pergeseran zaman ini. Apa jawabannya? Itu karena muridnya pian, sehingga pian dapat mengambil hikmah dari pendidikan zaman dahulu itu. Coba kalau murid sekarang dijadikan seperti itu, karena zaman mereka berbeda. Dulu orang-orang tua begitu sadarnya tentang pendidikan dan belum mengenali ada yang namanya hukum, mereka serahkan bulat-bulat anaknya untuk dididik. Sekarang yang macam-macam, ya, apalagi menimbulkan bekas, ada bukti bagi kepolisian untuk menyidik. Jadi ini salah satu manfaat dari penerapan disiplin positif di sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku dan kebutuhan dasar manusia. Dua hal ini berkaitan erat, dan kebutuhan motivasi perilaku dan kebutuhan dasar manusia. Ini kalau dalam kepolisian terjadi sebuah kasus, itu yang pertama dicari motifnya. Ada yang tahu apa itu motif? Masalah. Terus apa lagi? Atau bahasa lainnya? Kan polisi biasa mencari motif. Iya, sebab atau penyebab atau hal yang mendasari. Jadi motivasi perilaku yaitu hal yang mendasari kita melakukan, manusia itu melakukan sesuatu. Hal ini kita pelajari dan kita terapkan dalam pembelajaran. Karena siswa itu punya motivasi untuk belajar berbeda-beda. Tergantung kebutuhan dasarnya. Jadi secara hierarki ini ada teori Maslow, ya, bahwa kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow ini merangsang adanya pengaruh sangat besar pada kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi teori Maslow ini membagi kebutuhan dasar manusia yang memotivasi seseorang melakukan sesuatu. Di sini ada 5. Yang paling bawah itu ini dalam bentuk segitiga atau piramida. Yang bawah itu mungkin
Kalau pelajaran yang sebelumnya kita sebut dengan kebutuhan primer ya, atau di sini disebut dengan kebutuhan survival atau bertahan hidup. Ya. Ya, makan minum itu ya. Nah, ini yang perlu. Manusia biasa melakukan perilaku yang tidak baik jika tidak terpenuhi ininya, makan minumnya. Kemudian yang kedua, rasa aman. Merasa terlindungi. Siswa akan melakukan sesuatu itu atau dia akan menjadi pendiam, merasa tertekan ketika dia tidak merasa aman. Nah, ini akan menghambat proses belajarnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebutuhan sosial. Bergaul. Dalam bergaul mereka membutuhkan cinta dan kasih sayang. Baik dalam lingkungan keluarga, ya, lingkungan pergaulannya sehari-hari di masyarakat maupun di sekolah. Ketika tidak mendapatkan ini, maka akan timbul berbagai perilaku siswa yang untuk mendapatkan ini, untuk mereka akan melakukan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhannya. Yaitu yang selanjutnya itu kebutuhan tentang penghargaan, ingin diakui, ingin dihargai, dan yang paling tinggi atau yang paling atas itu yaitu tentang kebebasan atau kemerdekaan. Mereka ingin bebas berekspresi. Nah, makanya kita biasakan siswa itu tampil ke depan untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Mereka bebas mengekspresikan, karena terkadang biasa siswa itu sebenarnya ingin berekspresi, ya. Makanya tapi ya malu, tampil ke depan. Kalau di belakang itu lancar sekali. Ya, mereka bercerita dengan teman-temannya, tetapi ketika disuruh tampil langsung diam. Padahal sebenarnya mereka ingin bercerita, ya, berkisah. Akan tetapi begitu tampil langsung malu. Ini hal yang perlu kita kembangkan, yaitu dengan meningkatkan rasa percaya diri bagi siswa. Yaitu diusahakan sering tampil, kita latih mereka, dan begitu mereka bisa tampil, ya, berikan apresiasi sebagai motivasi bagi mereka. Nah, kita berikan apresiasi. Asal berani tampil aja dulu, biar maju diam tidak apa-apa. Yang penting bisa maju dulu. Apalagi bisa menyampaikan sesuatu. Karena memang hal ini berat, ya. Kita saja mungkin sebagai seorang guru, ya, di dalam sebuah forum itu maju untuk tampil itu tidak semua guru bisa, ya. Apalagi siswa. Ya. Jadi motivasi perilaku dan kebutuhan manusia ini sangat berhubungan erat. Karena manusia melakukan sesuatu itu jika tidak terpenuhi kebutuhannya. Contoh, jika tidak terpenuhi kebutuhan hidup kita, otomatis kita akan bekerja. Jika tidak merasa aman, tentu cari perlindungan. Jika merasa tidak mendapatkan kebutuhan sosial misalnya cinta dan kasih sayang, ini yang bisa menyebabkan manusia menjadi penyendiri, pendiam. Nah, hal ini bisa juga terjadi kepada siswa. Tidak mendapatkan penghargaan, ya, tidak mendapatkan pengakuan, makanya dia biasa melakukan hal-hal yang aneh agar supaya dapat perhatian. Membuat kenakalan, ya, macam-macam agar supaya mendapat perhatian dari kita. Kemudian kebebasan. Sebenarnya mereka ingin bebas,
ingin ini sesuai dengan minat dan bakat mereka. Tetapi jika minat dan bakat mereka ini tidak bebas dia sampaikan, bikin ulang. Nah, jadi perilaku siswa itu ini tergantung dari kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Nah, itu ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Jadi oleh karena itu kita sebagai seorang pendidik harus bisa mengenali dan mengidentifikasi apa kebutuhan siswa. Nah, kita fasilitasi, makanya kita menjadi fasilitator. Makanya kita sebelum melakukan pembelajaran atau pembuatan perencanaan pembelajaran atau modul ajar itu sebelumnya harus melakukan asesmen awal dulu atau asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Hal ini juga bisa dilakukan dengan diskusi dengan guru-guru yang sebelumnya. Oh, ini si Anu kayak apa? Gambarannya bagaimana? Nah, ini bisa juga menjadi data untuk kita yang merancang pembelajaran. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan perilaku dan kebutuhan dasar manusia? Ada? Silakan ditanyakan. Atau misalnya ada miskonsepsi atau pemahaman yang membingungkan. Makanya ketika kita menemukan kenakalan atau pelanggaran siswa, kita jangan langsung menjudge atau apa artinya mencap siswanya itu. Nah, kita identifikasi dulu apa yang terjadi sehingga dia melakukan hal itu. Karena mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Sehingga dia melakukan berbagai aksi untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Ini seperti yang kayak Umar itu sebenarnya itu ingin ketika dia itu orang verbal, kemampuan verbalnya bagus. Jadi makanya dia sering bikin bunyi agar supaya dapat perhatian, ya, dapat penghargaan, sehingga mungkin agak mengganggu, ya. Bahkan kelihatan bahwa karakternya kurang baik. Ini menjadi PR besar selama ini. Terus ada yang Pak. Iya, Tapi kan belum mengajar kelas 1. Yang semalam memasuki yang kelas ibu di kelas 1 kan itu kuliah tuh yang hari ibadah tuh amat. Nah kalau itu kan sampai disuruh megang pensil aja ada mau. Jadi bingung kayak caranya. Mungkin itu diberikan satu waktu karena saya juga pernah masuk di kelas 1 karena ini amat ini masih banyak jiwanya kayak masih banyak di TK. Iya, karena mungkin ketika TK ini kebutuhannya ingin bermain kita tidak terpenuhi. Karena yang saya lihat di TK itu pola pembelajaran ini dia model sudah kayak SD sudah, padahal sebenarnya pada fase bermain itu kan TK itu kan dia fase bermain. Dia tidak terpenuhi, maka kitalah yang menjadi tugasnya, ya. Jadi ini untuk amat dan bisa dianukan dengan teman-temannya, carikan model pembelajaran yang bermain, yang sifatnya bermain. Tapi sudah coba Pak semalam coba sudah pas memasuki sehari ini. Suruh sekolah Pak Umi ini anaknya apa? Anak belajar kan anak bermain? Anak bermain Bu. Iya. Kan permainan sampai buka akan di YouTube di semua angkat dua ada mau Pak bingung ya anaknya seorang. Ya maunya sendiri. Itu memang di dirinya seorang aja tuh gitu. Jadi yang pertama kita kan sudah kenali kebutuhannya bahwa ingin bermain. Itu kan mau padanya ingin main. Coba Pak istilahnya karena saya pernah masuk dia tidak mengenal burung, menulis tidak mau,
Artinya selanjutnya mungkin kita pertama kita arahkan mengenal huruf dulu. Tapi caranya begini, salah mungkin ide ini bisa bermanfaat bagi yang ibu kelas 1 ini. Itu coba artinya suruh bawa dia permainannya ke sekolah, tetapi di dalam itu mainannya ditempeli huruf. Yang ada huruf-hurufnya. Ditempeli huruf. Ya lah. Apa mainan kesukaannya? Apa mainan kesukaannya? Misalnya mobil, diberi huruf M. Jadi dia mengenal huruf itu dari mainannya, karena kan dia sukanya mainan. Misalnya contoh, karena mungkin ini di mobilmu ini kan sambil kita arahkan ya bahwa di mobilmu ini huruf M. Ada yang buat balapan juga bisa mainan. Iya, yang di karena mungkin dia tidak tertarik dengan itu yang baru itu. Artinya coba kita selanjutnya kita coba dengan suruh dia bawa mainannya yang di rumah dia. Mungkin mainannya seorang. Mainannya mungkin karena dengan alat peraga yang kita miliki di kelas 1 yang saya lihat itu dia tidak suka dengan itu. Saya gambar meletakkan. Iya. Saya lihat memang di kelas 1 itu cuma satu orang itu ya. Kemudian kemarin itu sudah saya komunikasikan dengan orang tuanya, dengan budinya ya. Saya harapkan agar supaya kedua anaknya itu mendapatkan perhatian dari orang tua. Itu kemarin saya sarankan, saya harap anak itu jangan diberi beban ketika belajar. Bebaskan dulu dia. Iya. Iya tidak apa-apa, biarkan saja dulu. Misalnya dia bulat-bulat itu kita arahkan, ini bisa di ya, misalnya dia bulat-bulat, ini bisa jadi angka ini bisa huruf O ini. Tapi itu sudah alhamdulillah sudah. Iya sudah baik, ya, artinya itu sudah ada karena semalam itu belajar sesuatu. Oke, sampai di sini ada lagi masalah? Atau kita artinya iklan lah dulu, segarkan pikiran sambil kita hibur-hiburan dulu ya. Oke, jadi kita sambil bisa diminum dulu, santai dulu ya. Ini ada kemarin tugas saya yang saya sampaikan ini dalam salah satu seni dalam karya sastra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirsan, adalah seorang guru dari SDN Mandin, Kecamatan Pulau Kabupaten Kota Baru, calon guru penggerak Angkatan Sules. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara melalui pantun. Pergi ke sungai mencari ikan, sudah dapat bawa pulangkan. Ki Hajar Dewantara pejuang pendidikan, pencetus ide merdeka. Sungguhlah enak si ikan patin, kandungan gizi pastilah kaya. Sudah merdeka lahir dan batin, harus beradab dan berbudaya. Tanam jahe buat jamu, campur telur rasanya sedap. Pengajaran transfer ilmu, pendidikan tuntunan hidup. Jika duri jangan dipijak, apalagi pakai berkarat. Jika Anda guru yang bijak, didiklah anak sesuai kodrat. Membuat pedang dari besi, ambil air pakai timba. Pembelajaran yang berorientasi, seorang guru harus mengembang. Jatuh ke laut bisa berkarat, angkat ke atas dengan jalan. Meski hebat budaya barat, haruslah sesuai Pancasila. Minum air sehatlah badan, dari lebah yang bersenam. Seorang guru adalah tauladan, motivator dan penyemangat. Dari beras menjadi nasi, campur ambon menjadi lembar. Mari kawan berkolaborasi, akhirkan siswa bertahap. Bangun masjid di tanah wakaf, hanya Allah Maha Pengasih. Salah hilaf mohonkan maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ketik dulu lah. Biasanya kelereng apa. Oke, kita lanjut materinya. Ya, yang aja dulu. Kita sampai di mana tadi? Sampai tadi Pak, yang rasa aman, rasa aman tadi. Ya, motivasi perilaku dan kebutuhan dasar manusia lah. Iya. Kayak segitiga tadi. Ya. Baik Bapak-Bapak, Ibu rekan sejawat sekalian yang saya hormati, kita lanjut materi kita, yaitu mengenai fungsi kontrol guru. Jadi sebagai guru dalam untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif atau aman bagi siswa, maka kita memerlukan kontrol sebagai guru. Ini ada 5 fungsi kontrol guru yang mungkin kita sudah lakukan dan bisa kita renungkan kembali apa yang kita sudah lakukan selama ini. Mungkin selama ini kita sudah banyak berdosa kepada siswa ya, karena melakukan hal-hal yang mungkin seharusnya tidak kita lakukan sebagai seorang guru. Jadi fungsi kontrol guru itu ini biasanya disebut dengan restitusi, yaitu dalam konteks penerapan disiplin di sekolah. Jadi kita ingin mendisiplinkan siswa itu, maka diperlukan kontrol guru. Ada 5 diantaranya. Itu yang pertama disebut dengan penghukum. Ini yang biasa kita lakukan, yaitu biasanya ini dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, yang bahkan memberikan hukuman fisik. Mungkin tujuan kita ini agar supaya ya berdampak positif bagi siswa. Akan tetapi ya, ini hasilnya ya, ternyata hasilnya kita ini sebagai penghukum ya, yang mungkin yang kita sudah lakukan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir ya, dengan perkataan yang mungkin ya tidak baik ya, mengancam atau sebagainya. Ini akan menghasilkan siswa yang memberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain, sehingga jangka panjangnya ini kurang bagus. Kemudian yang selanjutnya sebagai pembuat orang merasa bersalah, yaitu dengan menceramahi, kita menunjukkan kekecewaan ya. Ini agar supaya dia merasa bersalah. Misalnya contoh, kamu ini sudah mengecewakan Bapak, atau Bapak kecewa dengan perbuatanmu ini. Maka hasil yang akan didapatkan dalam jangka panjang itu adalah yaitu siswa akan menyembunyikan karena dia takut mengecewakan kita. Maka dia akan berani berbohong ya, menyangkal apa yang sudah dilakukannya, atau dengan kata lain dia berdusta. Ini mungkin hal yang kita tidak inginkan ke depannya. Jadi 2 fungsi kontrol ini makanya dikatakan sebagai identitas yang gagal, atau termasuk dalam posisi kontrol yang negatif. Ini tidak baik bagi siswa, maupun ini mungkin kita, karena kita ini sebagai guru juga sebagai orang tua. Karena kita guru ini bukan di sekolah saja, di rumah pun kita menjadi guru.
Sehingga mungkin hal ini menjadi pelajaran bagi kita baik sebagai orang tua maupun sebagai guru. Kemudian yang selanjutnya ada perilaku kontrol positif yang bagus, yaitu perilaku kontrol sebagai teman. Kita membuatkan alasan-alasan untuk menutupinya bagi siswa yang biasa kita lakukan, atau biasa kita mendukung apa yang diperbuatnya. Ini terkadang ini biasa kita lakukan, kita dengarkan keluh kesahnya, ya, sambil model kayak mendukung, kemudian nanti akan mencarikan solusi, ya. Lakukan untuk Bapak Ibu seperti perkataannya contoh ya. Ya sudah, nanti Bapak atau Ibu yang akan membereskan hal ini. Memang dampak yang kita dapatkan, dia akan menjadi senang dengan kita, akan terbuka dengan kita. Akan tetapi jangka panjangnya dia akan menjadi ketergantungan. Dan misalnya dia akan ketergantungan, maksudnya cuma dengan kita, sementara dengan guru lain tidak. Karena dia cuma percaya kepada kita. Karena ini kan fungsi sebagai teman ini, ya, dia percaya dengan kita. Sama saja mungkin di rumah ya, kayak anak kami ya. Karena mungkin mamanya biasa berperan sebagai teman, makanya dia lebih enak curhat sama mamanya ya, mungkin karena dia perempuan ya. Akan tetapi ini yang dampak ke depannya itu dia akan menjadi ketergantungan terhadap orang lain. Dia tidak mau terbuka, cuma pada orang-orang tertentu saja. Ini juga bagus, akan tetapi hal ini tidak boleh dilakukan sering ya. Ada pada saat tertentu saja. Misalnya kita ingin mengetahui motifnya, ya. Jadi kita sebagai teman dulu yang bisa dia percayai, sehingga dia bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin berat dia sampaikan kepada orang lain. Istilahnya curhatlah kepada kita. Sehingga kita bisa mengidentifikasi kebutuhan apa yang dia perlukan. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi kontrol sebagai pemantau. Fungsi kontrol sebagai pemantau ini biasanya selalu mengingatkan tentang konsekuensi yang akan diterimanya jika melakukan pelanggaran. Dia selalu menghitung dan mengukur. Misalnya contoh, kalau kau melakukan hal yang seperti ini, kira-kira konsekuensi apa yang kau dapatkan? Atau tahukah apa aturan di sekolah kita? Nah, ini contohnya. Ini contohnya ya, perkataannya. Apa peraturannya? Apakah kamu tahu aturannya atau sanksinya jika kamu melakukan hal ini? Dan dampak jangka panjang ini yang bisa diperoleh atau yang akan dialami, yaitu dia cuma melakukan atau kedisiplinan ini cuma pada saat tertentu saja ketika dia diawasi. Kalau ada diawasi atau tidak diawasi, kembali lagi. Karena dia selalu cuma memperhatikan, ada yang mengawasi, ada yang memantau saya. Begitu tidak ada pemantau, kembali lagi. Makanya jangka panjangnya itu yang tidak baik, dia adalah menyesuaikan sesuai. Dia berbuat baik sesuai keadaan. Kalau ada pengawas, baru dia mengikuti. Begitu tidak ada, ya kembali lagi. Jadi itu jangka panjangnya. Kemudian fungsi kontrol guru yang ideal, ya. Dan mungkin ini agak berat dan kita usahakan menuju ke sini. Kita menjadi sebagai manajer, yaitu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya, alasan mengapa melakukan itu, ya. Kemudian dampaknya apa kira-kira kalau sudah itu, lalu bagaimana solusinya. Sebagai manajer di sini itu istilahnya itu kita pertama menanyakan dulu atau mengajukan pertanyaan, apa sebabnya, lalu kira-kira apa dampaknya jika kamu melakukan itu.
Terus kira-kira apa solusinya agar supaya tidak terjadi lagi? Nah, misalnya contoh, ya. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Misalnya, kenapa kamu lakukan seperti ini? Oh, karena mungkin jawaban siswa dengan karena ini. Terus jika kamu melakukan seperti itu, kira-kira menurutmu apa dampaknya bagi orang lain? Apakah merugikan? Atau jika dibalik keadaannya, apakah kamu juga senang seperti itu? Lalu yang selanjutnya kita akan berusaha bersama dengan dia untuk mungkin di SD dalam menemukan solusi. Mereka artinya belum punya sesuatu atau pemikiran, makanya kita menggunakan kita beri stimulus, artinya kita berikan pertanyaan pemantik untuk menemukan solusinya sendiri. Misalnya contoh, kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut menggambarkan apa tentang dirimu? Nah, contoh mungkin dengan hal itu yang kau sudah lakukan. Jadi pertama kita membuat dia dulu sadar tentang kesalahannya, lalu kita bimbing dia mengarah untuk mencari solusi atas perbuatannya. Nah, jadi pada fungsi manajer ini kita tidak menghukum siswa, kita tidak memberikan sanksi atau konsekuensi kepada siswa, tetapi kita membuat mereka sadar akan kesalahannya dan menemukan sendiri solusi untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga hasil yang kita dapatkan dalam jangka panjang ini menguatkan watak dan karakter. Nah, makanya di dalam kelas itu kemarin, ini di kelas 3 dan kelas 4 itu kan saya sudah memberikan contoh penyusunan keyakinan kelasnya. Mungkin bisa dipraktekkan di kelas lain, ya. Karena untuk membuat kelas yang kondusif diperlukan sebuah aturan, ya, atau tata tertib. Nah, sekarang bukan aturan dan tata tertib lagi, namanya keyakinan kelas. Jadi konsep sebagai manajer ini tidak hanya berfokus kepada hukuman atau sanksi, tetapi pada pemahaman, pertobatan, dan pemulihan hubungan yang mungkin terganggu oleh perilaku yang melanggar aturan mereka. Karena mungkin jika kita sudah sepakati, ya, dan mereka ingat dengan kesepakatan yang kita buat, ya, mudah-mudahan mereka sadar, oh, saya sendiri membuat kesalahan terhadap atau pelanggaran terhadap kesepakatan yang kita buat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, ini hubungan eratnya dengan fungsi kontrol kita sebagai guru. Nah, yang kemarin saya berikan contoh pembuatan keyakinan kelas. Nah, jadi untuk membuat lingkungan belajar yang kondusif atau aman bagi siswa, ini ada beberapa kata di atas yang sering mungkin kita kenal sebelumnya. Ada 2 kata ini yang paling atas dulu, yaitu tentang peraturan dan tata tertib. Mungkin kalau yang di bawah ini kesepakatan kelas, keyakinan kelas mungkin baru, ya. Nah, kalau dahulu biasa kita dengar ini aja di atas peraturan, ya, tata tertib, kemudian hukuman yang akan diterima jika tidak melaksanakan atau melanggar aturan tersebut. Dalam disiplin positif, ya, membuat biasanya peraturan itu atau tata tertib ini berisi kata larangan. Ya. Setelah menurut para ahli melalui penelitiannya, ternyata dengan adanya larangan itu dan watak siswa ini yang sering ingin mencoba, malahan biasanya siswa itu makin dilarang, makin dicobanya. Terkadang itu tidak boleh ini, tetapi adanya karena ingin mencoba. Anak itu biasanya seperti itu.
Apalagi kalau yang masih tingkatan 1, 2, 3 itu selain mencoba itu. Malahan salah satu caranya untuk dapat perhatian, dia coba langgar. Karena untuk dapat perhatian tadi, bahkan dengan santainya sambil senyum-senyum, tertawa-tertawa, dia senang, mungkin ya senang diperhatikan gurunya, senang dikejar-kejar sama gurunya. Akan tetapi peraturan dan tata tertib itu diubah menjadi suatu kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi inilah bedanya peraturan dan tata tertib dengan kesepakatan dan keyakinan kelas. Biasanya peraturan dan tata tertib ini dibuat oleh siapa? Ya, kalau peraturan. Ya, biasanya dibuat oleh guru saja kan. Nah, perundang-undangan kan DPR yang bikin, ya kan? Akan tetapi agar supaya bisa bermakna dan dilakukan oleh semua siswa, artinya disepakati bersama, maka kesepakatan kelas itu berupa beberapa peraturan yang kita buat bersama oleh siswa, ya, dengan menghilangkan kata-kata larangan tadi. Misalnya contoh, tidak boleh datang terlambat, ya, diganti menjadi, mungkin dia menulis, biarkan saja dulu siswa apa aturan kita dalam penyusunan keyakinan kelas ini, ya. Nah, biarkan saja dulu dia tulis apa saja yang harus kita taati pada saat kita belajar di sekolah. Nah, mungkin ada yang mengatakan tidak boleh berkelahi, ya, tidak boleh membawa mainan ke sekolah. Nanti kata-kata tersebut kita hilangkan yang berbunyi negatif tadi atau yang bersifat larangan tadi. Kita arahkan dengan artian bahwa tidak menghilangkan pendapat mereka, sehingga mereka sepakat. Karena keyakinan atau kesepakatan kelas itu berupa peraturan yang dibuat oleh siswa bersama guru dan disepakati bersama. Jadi kesepakatan kelas ini tidak hanya berisi harapan guru, tetapi juga berisi harapan siswa. Nah, ada harapannya siswa di dalamnya juga terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Kesepakatan ini disusun dan dikembangkan bersama-sama guru dan murid. Nah, kemarin kita yang sudah saya contohkan, ya. Nah, sampai setelah semuanya disepakati dan disetujui menjadi keyakinan kelas, dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan, lalu dicetak. Kalau perlu cetak yang cantik-cantik lah, yang bagus, supaya siswa senang membacanya. Nah, kemarin saya berikan arahan bisa dibuat dalam, ya, di Canva. Canva itu banyak template-nya yang menarik. Pilih aja mana yang bagus, cetak berwarna. Kebetulan kita punya fasilitasnya, ya. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai positif akan berujung kepada keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu dan keyakinan kelas ini adalah sesuatu beda tapi tak sama. Sama tapi beda, ya. Sama tapi beda, ya. Kira-kira apa ya bedanya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Kira-kira apa? Kan berupa aturan tadi. Terus keyakinan? Kalau keyakinan tadi, ya kesepakatan yang diambil tadi sudah. Ya, artinya sudah sampai gambarannya. Ya, artinya ulun menggambarkan bahwa keyakinan itu adalah berupa nilai-nilai kebajikan yang diperoleh oleh siswa setelah mengikuti
atau menerapkan kesepakatan kelas tadi. Jadi bedanya itu ya, kalau kesepakatan adalah aturan, dia berupa aturan. Kalau keyakinan dia adalah berupa nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu misalnya peduli, mandiri, tanggung jawab, disiplin. Karena nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal. Artinya bukan di sekolah aja itu berlaku nilai itu, dalam masyarakat pun berlaku itu. Akan tetapi aturan atau kesepakatan kelas ini kan tidak berlaku di dalam kelas kita aja. Jadi itu salah satu, itu beberapa bedanya ya. Jadi kalau kesepakatan berlaku di antara kita aja, tapi kalau keyakinan ya dia bersifat universal. Universal itu artinya berlaku di mana saja. Contoh yang kita buat kemarin ya, contoh yang berpakaian rapi, datang tepat waktu, itu nilai keyakinannya adalah mandiri dan disiplin. Mandiri dan disiplin. Terus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Ya kita lihat kan kesepakatan kan cuma berlaku dalam kelas saja, ya, atau berlaku di antara orang-orang yang menyepakatinya saja. Sementara keyakinan berlaku untuk semua. Oke, kita lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan? Karena yang selanjutnya ini. Segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan yang harus kita lakukan dalam penerapan disiplin positif, yaitu ini dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Di mana tujuan ini adalah mengembalikan murid kepada kelompoknya dengan menciptakan karakter yang lebih kuat. Tahapannya itu diantaranya adalah yang pertama adalah kita stabilkan identitasnya dulu, atau dengan kata lain kita tenangkan dulu dirinya, sehingga mungkin ada beberapa kalimat yang biasa muncul atau dalam menstabilkan identitas ini atau menenangkan dirinya, yaitu pertama misalnya, oh kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi kita tidak menjudge atau tidak menyalahkan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu contohnya. Kita dalam artinya menstabilkan identitasnya. Kemudian yang selanjutnya, setelah siswa menjadi tenang, karena mungkin terkadang biasa siswa itu ketika berkelahi itu masih marah, dia masih sarik. Bahkan terkadang ketika dipanggil itu masih ada masih dalam keadaan marah berada di depan kita. Maka langkah yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya atau kita tenangkan dulu dirinya. Di sini kita ini sebenarnya menyampaikan pertanyaan, lalu dengarkan dulu apa sampai dia menjadi tenang. Kemudian yang selanjutnya kita validasi kebutuhan atau validasi tindakannya yang salah. Ini contoh ya. Pertanyaannya, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal ini, atau apa alasanmu bisa melakukan hal ini. Nah, ini artinya kalimatnya ini tidak perlu tidak perlu harus sama ini ya, disesuaikan. Nah, apalagi misalnya kayak kelas 1, 2, 3 itu mungkin artinya apalagi kebetulan yang kelas 1 ini agak berat ya. Nah, karena di sini yang mau disampaikan artinya anak yang belum begitu paham dengan bahasa verbal maksudnya ya, sehingga harus menyesuaikan bahasa apa yang bagaimana cara menyampaikan bahasa agar supaya dipaham.
Atau bisa juga ada cara yang lebih baik yang dapat kamu lakukan atau yang kamu butuhkan. Ini contoh, ya. Artinya itu kalimatnya, artinya itu dengan memvalidasi kebutuhannya, apa yang dibutuhkan atau apa alasannya dia mau melakukan hal itu. Jadi kalimatnya disesuaikan saja. Yang penting artinya itu setelah kita tenangkan atau tadi menstabilkan identitasnya, lalu kita cari apa kebutuhannya. Dia melakukan itu apa sih? Nah, dengan mungkin komunikasinya, ya mungkin bapak ibu yang tentu tahu terhadap karakter siswanya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Misalnya contoh, kamu masih ingat keyakinan kelas yang telah kita buat? Atau nilai-nilai apa saja yang kamu langgar setelah melakukan ini? Atau bisa juga sebenarnya kamu ini menjadi apa nantinya? Atau misalnya apa dampak dari perbuatanmu ini kira-kira? Sehingga jadi pada tahapan yang ketiga ini kita akan menyadarkan, dia sadar akan perbuatannya, sehingga restitusi atau segitiga restitusi ini bisa diartikan guru bersama siswa melakukan sesuatu untuk mengembalikan dia kepada kelompoknya agar dapat diterima di kelompoknya, yaitu dengan melakukan diskusi, berkomunikasi dengan baik. Nah ini seperti contoh ini kemarin ini, karena ini dalam bentuk PPO kayaknya bisa dibahas. Ini ada contoh yang saya apakah Anda tahu kenapa Bapak bisa panggil di sini? Iya. Terus sudah terlambat gimana lagi? Memang masuk ke yang keras. Memang kenapa sih Nanda bisa terlambat? Kenapa? Apa yang menyebabkan Nanda terlambat? Lupa mengerjakan PR sehingga tugasnya dikerjakan sampai larut malam. Jadi kenapa bisa sampai larut malam? Saya juga lupa mengerjakan PR matematika, Pak. Sudah tugasnya numpuk. Maksudnya menjadi banyak. Terus menurut keyakinan yang kita sepakati kemarin, bagaimana caranya kalau terlambat dan masuk kelas? Bagus, tadi kan langsung menyerang aja, sehingga tidak sadar lagi lupa mengerjakan salah. Terus bagaimana ya selanjutnya agar supaya kedepannya Nanda ini tidak lagi lupa mengerjakan PR? Bagaimana tadi?
kelihatan ikonnya. Terus ada orang yang bisa membantu mengingatkan kita. Siapa aja yang ada di rumah? Jadi rekannya bisa bantu. Bisa bantu. Kemudian yang selanjutnya agar supaya tidak terlambat lagi, apa yang harus dilakukan? Jadi kira-kira solusinya agar supaya Anda tidak terlambat lagi. Oke, bagus. Bapak hargai kesalahannya. Bapak senang sekali. Ya, kamu bisa menemukan cara sehingga kamu bisa menjatuhi atau memperbaiki kesalahan ini. Jadi selanjutnya ya Bapak tadi menjadi lagi karena Bapak tidak menginginkan kamu menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab supaya dengan nilai-nilai tersebutnya kita sepakati. Jadi nilai yang kita buat dan kita sepakati itu harus ditaati. Oke? Selanjutnya, apakah Anda berjanji? Ya Pak. Kapan dimulainya? Bagus. Ya, Bapak sangat bangga kamu juga menemukan solusinya sendiri. Kalau mereka silakan kembali ke sana. Ya, jadi itu contoh ya. Jadi kita menawarkan solusi ya untuk memperbaiki kesalahannya. Ada pertanyaan? Kalau ada hal yang kurang dipahami, silakan. Karena selanjutnya ya, dari tadi dari materi kita yang pertama sampai yang kelima, bagaimana sudah jelas atau masih ada yang ditanyakan? Silahkan. Dan jika tidak ada, kita refleksikan dulu apa yang kita sudah pelajari hari ini. Saya ingin dulu mendengar tanggapan Bapak Ibu sekalian tentang yang pertama tentang penyampaian saya dulu, yang artinya kelebihannya dan kekurangannya, kalau perlu kekurangannya agar supaya ada perbaikan saya ke depannya. Silakan disampaikan Bapak Ibu. Kalau ada artinya bagaimana tentang penyampaian saya, silakan. Bisa juga materinya, atau bisa juga dari hubungan dengan materi ini dengan hal-hal yang kita sudah lakukan di sekolah tentang budaya positif ini. Apa-apa misalnya contoh apa saja yang sudah baik yang kita sudah lakukan mengenai hal ini. Lalu apalagi apa yang perlu diperbaiki. Misalnya contoh hal baik yang sudah kita lakukan, membiasakan apa tadi, siswa sebelum pulang saling dengan gurunya, mengucapkan salam ya, berdoa iya sebelum belajar, apa tadi, mengadakan upacara. Itu termasuk budaya positif kalau mendisiplinkan siswa ini. Dan apa, guru-gurunya juga sudah bergantian jadi pembina. Ini kemarin yang jadi pembina upacara siapa kemarin? Oke. Tidak apa-apa. Jadi kita kan sebagai toladan bagi siswa, sebagai contoh bagi siswa. Ya. Ketika kita saja tidak percaya diri untuk tampil, bagaimana dengan siswanya? Karena salah satu penerapan disiplin itu adalah toladan atau contoh. Makanya ke depannya ini bahkan nanti saya akan memprogramkan, saya mendapat inspirasi dari ada film yang saya pernah tonton. Ini mungkin bisa bermanfaat. Nanti ada yang bertugas
bertugas sebagai, kita gantian tiap hari menjadi kepala sekolah harian. Ya. Karena kita ini semua pemimpin, ya. Kita ini adalah guru, ini adalah pemimpin dalam pembelajaran. Jadi dengan kata lain, kita siap memimpin dan siap dipimpin. Nah, karena dalam kenyataan kita dalam kehidupan bermasyarakat, ya, ternyata kita juga dipimpin. Mungkin di sekolah kita sebagai pemimpin dalam kelas, tetapi di rumah, apalagi bapak ibu, ibu-ibu sekalian kan dipimpin. Ya. Nah, yang bapak-bapaknya kan warga masyarakat dipimpin oleh kepala desa, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi ini sebagai pembelajaran bagi kita ya ke depannya. Nah, jadi mungkin hal-hal positif yang kita sudah lakukan kayak upacara ya sebagai latihan kepemimpinan bagi siswa dan kepada guru-guru. Nah, apalagi tentang kesehatan yang kita lakukan senam setiap Sabtu dan pembacaan Al-Quran atau surah-surah pendek pilihan setiap hari Jumat ya. Dan yang selanjutnya kira-kira apa lagi yang kita perlu perbaiki dalam membentuk karakter siswa yang baik ini. Nah, sebagai artinya kita tidak pernah berhenti melakukan sesuatu yang terbaik bagi siswa kita. Mungkin yang belum pernah kita lakukan di sekolah ini mungkin kegiatan-kegiatan keagamaan kayak misalnya perayaan Sholat Mi'raj. Ya bisa. Bagaimana Pak? Iya ya. Bisa kita itu rapatkan karena karena di sini kan misalnya yang itu kan berhubungan dengan masalah pendanaan, sementara kita tahu sendiri bahwa jumlah siswa kita kan sedikit. Sementara kita tahu atau kita sadari bahwa untuk pelaksanaan yang seperti itu kan butuh biaya. Dan sementara jika kita memungut biaya dari siswa ini kan dengan aturan dari dinas yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan. Soal seorang lagi Pak, yang artinya nanti kita rapatkan karena dari anjuran yang kemarin itu tidak dilarang memungut atau meminta kepada orang tua dalam bentuk apapun, baik itu dalam bentuk uang, ya, barang, ya, yang takutnya ini bisa memberatkan siswa dan ujung-ujungnya kita dilaporkan menjadi pungli. Tapi tidak jangan bagus sekali itu sarannya ya. Tapi mudah-mudahan ke depannya kita dengan kesepakatan bersama orang tua sehingga kita bisa melaksanakan, karena tujuannya ini artinya membangun karakter siswa ya. Kita arahnya pada profil Pancasila yang pertama ya, beriman dan bertakwa serta memiliki akhlak yang mulia. Ada lagi yang bisa diperbaiki, artinya yang bisa direncanakan program yang selanjutnya. Jadi mungkin usulnya tadi kita bukan dalam bentuk uang ya, nah, tetapi kita misalnya barang aja, misalnya nasi bungkus, bawa nasi bungkus masing-masing ya. Tetapi yang jadi masalah nanti mungkin kita butuhnya siapa, lalu kan ada yang di Sango itu. Nah, tapi tidak apa-apa, kita usahakan nanti. Nah, itu yang kita akan tambahkan. Ada lagi kan, artinya yang bisa dan kita programkan dan dapat kita laksanakan. Yang mungkin tadi bacaan surah aja ditambah lagi kan. Kemarin hasilnya kayaknya sudah mulai lancar lah, karena yang bacaan surah dari surah Ad-Duha sampai An-Nas tuh bisa ditambah berapa lah? Bisa tambahannya apa misalnya selawat kan? Salawat yang kita baca di salawat apa itu? Jibril Kulu, salawat Maria. Iya, yang kan mereka dibacakan apa juga. Bisa nanti kita yang mudah-mudahan dulu yang kan kita sesuaikan dengan kemampuan siswa. Kan sayangnya kalau kita misalnya berikan mungkin bagus tapi terlalu panjang, tapi tidak dikuasai juga kan rugi juga. Kan tidak ada hasil dari yang itu.
Dan mungkin itu adalah akhir dari materi kita hari ini. Ya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian. Dan jika ada kekurangannya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.